Halo, kita bertemu lagi dalam video Tech Teacher di sini. Masih dengan topik yang sama, yaitu lingkaran. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas hubungan yang ada antara bagian-bagian di dalam sebuah lingkaran. Oke, langsung saja mari kita bahas bersama-sama. Jadi kita akan membahas yang namanya hubungan dari bagian-bagian lingkaran. Nah, bagian lingkaran seperti radius atau jari-jari itu sangat berkaitan dengan diameter. Jadi, kalau kita mengetahui panjang sebuah radius atau jari-jari, kita bisa cari tahu panjang diameternya berapa. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita tahu panjang diameternya, kita bisa cari tahu panjang jari-jari atau radiusnya. Nah, diameter dan radius. Jadi sebenarnya panjang diameter itu adalah 2 kali dari panjang radius. Nah, dengan gambar seperti ini kita akan bisa lihat lebih jelas. Nah, ini sebuah lingkaran ya, dengan titik pusatnya di tengah. Lalu ada garis diameter membentang dari tepi kiri sampai ke tepi kanan lingkaran tersebut. Nah, sedangkan kita bisa tahu betul bahwa radius itu adalah garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya bahwa panjang diameter itu sama dengan panjang 2 radius atau 2 jari-jari. Begitu ya. Kita bisa lihat di situ bahwa satu buah jari-jari itu seperti setengah jalan dari diameter. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh hubungan diameter dan radius. Nah, kalau diameternya 10 cm, kita bisa cari tahu nih, berapa sih panjang radiusnya atau jari-jarinya. Kita lihat gambar lingkaran berikut ya, biar jelas. Nah, jadi ini lingkaran kita, lalu diameternya 10 cm. Nah, kita bisa cari tahu radiusnya berapa. Kan kita tahu ya, radius itu garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Di kanan ada, di kiri juga ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini diameter itu panjangnya sama dengan panjang 2 radius. Berarti 10 itu harus kita bagi 2 ya, karena kan ada 2 garis radius di situ. Nah, berarti 10 dibagi 2 itu yang satu 5 cm, yang satu juga 5 cm, karena dibagi 2 sama rata ya, sama panjang. Nah, dari gambar di sini kelihatan jelas bahwa panjang diameter yang 10 cm itu sama dengan panjang 2 radius, 5 cm dan 5 cm. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini kebalikannya. Jadi, kalau radiusnya 17 cm, kita bisa cari tahu nih diameternya panjangnya berapa. Kita lihat lagi lingkarannya. Nah, jadi ini nih panjang radiusnya 17 cm. Berarti kan radius yang lainnya juga 17 cm ya, sama ya. Gitu. Jadi di kiri dan kanan sama-sama 17 cm. Nah, seperti kita ketahui bahwa panjang 2 radius itu sama dengan panjang diameter. Gitu. Jadi panjang diameternya adalah 17 ditambah 17. Kan panjangnya sama dengan 2 panjang radius. Nah, 17 tambah 17 hasilnya adalah 34 cm. Jadi kita sekarang tahu panjang diameternya adalah 34 cm. Begitu ya. Jadi, sekarang kita bisa tentukan diameter atau radius kalau salah satunya diketahui. Kalau kita punya diameter, kita bisa cari radiusnya. Kalau kita punya radius, kita bisa cari diameternya. Seperti itu. Nah, jadi misalkan ada tabel nih ya. Ada radius dan diameternya. Nah, misalkan radiusnya 7. Nah, kita ingat-ingat ya, diameter itu panjang dari 2 garis radius. Jadi kan 2 kali lipatnya dari radius gitu ya.
Berarti 7 tambah 7 gitu. Nah, berarti 14 begitu ya, 14 cm. Nah, bagaimana kalau diameternya yang 24? Diameter itu kan terbuat dari panjang 2 garis radius. Nah, berarti 24 dibagi 2 gitu. 1 untuk radius di kiri, untuk 1 untuk radius di kanan. Gitu ya, 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Gitu ya. Jadi kita juga sebenarnya tinggal perlu mengingat bahwa radius itu pasti panjangnya lebih pendek daripada diameter, lebih tepatnya setengahnya begitu ya. Nah, misalkan radiusnya 13. Nah, diameternya tinggal kita kali 2. 13 kali 2 jadi 26. Nah, misalkan diameternya 34. Nah, diameter itu kan untuk 2 garis radius, berarti 34 kita bagi 2. 34 kita bagi 2 jadi 17. Nah, bagaimana kalau diameternya 41? Kita bagi 2. Wah, ini koma hasilnya ya, begitu. Nah, cara mudahnya adalah kita jadikan dia angka genap bisa ya. 41 itu paling mendekati 40. Kita ambil yang di bawahnya ya. 40 itu kalau dibagi 2 jadi 20 ya. Gitu. Nah, karena dia 41, kita lebihin sedikit jadi 20,5. Begitu ya. Nah, nanti bisa kalian latihan menghitung desimal ya, sekalian. Jadi semakin terasah keterampilan kalian menghitung angka yang pakai koma-komaan juga. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita bisa mengetahui diameter jika diketahui radiusnya. Yang kedua, sebaliknya, kita bisa mengetahui radius kalau kita tahu diameternya. Yang ketiga, diameter akan selalu dihitung 2 kali lipat dari radiusnya. Ingat ya, diameter yang lebih panjang, angkanya lebih besar, jadi 2 kali lipat ya. Oke, selesai video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya, menyaksikan dengan baik. Jika begini, maka begitu. Itulah hukum logika matematika yang membuat kita bisa memahami dunia. Oke, see you next time di video berikutnya. Bye-bye.